Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum. Sahabatku semua, saat ini lagi ramai berita atau kasus siswa sekolah Binus School Serpong yang melakukan perundungan ke temannya. Dan akibat perundungan tersebut mengakibatkan korban luka. Dan infonya yang kita bisa lihat di media sosial atau media elektronik sampai dirawat di rumah sakit. Nah, sahabatku semua, seperti pada video saya sebelumnya bahwa dalam kasus seperti ini maka pelaku atau anak atau siswa yang melakukan perundungan terhadap temannya bisa juga dituntut berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jadi ketika ada anak menjadi korban tindak pidana seperti perundungan ini, maka sanksinya sanksi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal yang dapat dikenakan terhadap anak yang melakukan perundungan tersebut yaitu bisa dikenakan berdasarkan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76C dengan sanksi berupa pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Kalau perundungan yang dilakukan siswa tersebut sampai menyebabkan korban luka berat, maka pelaku perundungan atau siswa yang melakukan perundungan terhadap temannya tersebut juga bisa dituntut berdasarkan pasal 80 ayat 2-nya dengan sanksi berupa pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Ini ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian bagaimana dengan anak atau siswa yang melakukan perundungan terhadap temannya tersebut? Nah, terhadap pelaku atau siswa yang melakukan perundungan atau melakukan kekerasan terhadap anaknya, terhadap pelaku perundungan, maka proses hukumnya menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana salah satunya mengatur upaya diversi. Dan pada tingkat penyidikan atau pada tingkat kepolisian, kasus ini wajib diupayakan diversi terlebih dahulu. Dengan syarat yang pertama, tindak pidana atau perundungan atau kekerasan yang dilakukan oleh anak tersebut atau siswa tersebut diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Kita bisa lihat tadi di pasal 80 ayat 1 itu hanya 3 tahun 6 bulan ancamannya, artinya di bawah 7 tahun. Kita juga bisa lihat bahwa ancaman terhadap pelaku perundungan misalnya berlanjut atau mengakibatkan luka berat pada korban atau pada siswa yang menjadi korban perundungan. Dan pasalnya bisa dikenakan pasal 80 ayat 2-nya, yaitu ancamannya pidananya paling lama 5 tahun. Jadi berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka dalam kasus ini upaya diversi terhadap pelaku perundungan atau siswa yang melakukan perundungan bisa dilakukan. Kenapa? Karena syarat diversi terpenuhi. Proses diversi ini dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan atau orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Dan jika diperlukan, musyawarah diversi ini bisa melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan atau masyarakat, atau guru atau pendidik, tenaga kependidikan, dan lain-lain. Hasil dari kesepakatan diversi ini salah satunya dapat berupa perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi. Artinya dalam kasus seperti ini bisa dilakukan, artinya hasil dari diversi ini berupa perdamaian antara pelaku dan korban. Kemudian bagaimana jika keluarga korban tidak terima atau tidak mau upaya diversi atau tidak mau damai? Maka dalam hal ini upaya diversi dikatakan gagal. Maka proses peralihan anak dilanjutkan. Dan perlu diingat bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa pada tingkat penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Jadi kasus perundungan yang terjadi di Binus School Serpong yang dilakukan oleh siswa terhadap temannya, ini pada dasarnya dari ancaman hukuman pidananya bisa dilakukan upaya diversi. Sahabatku semua, demikian sedikit tentang proses hukum terhadap siswa yang melakukan perundungan. Kita berharap kasus-kasus perundungan di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah tidak lagi terjadi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.